Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita baca doa sebelum belajar. Oke, baik anak-anakku semuanya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri ya. Saya Ibu Madiana SPD, guru Quran Hadis kelas 7 dan 8 ya. Oke, baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, namun Ibu di sini akan membahas Al-Quran saja ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis ya. Jadi saya fokus pada hari ini tentang Al-Quran saja. Oke, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia ya. Jadi keberadaannya sebelumnya saya tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan cara mencintai Al-Quran ya. Yang keempat, menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Baik, saya akan bahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku ya. Jadi kita ketahui bahwa keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Jadi tentu dalam menjalankan kewajibannya ada kendala dan masalah yang pasti dihadapi oleh setiap manusia ya. Namun kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan, apakah mereka akan mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak. Ya, oleh karena itu dalam hal ini setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Ya, jangan sampai dia berada pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qur'an dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, itu kenapa dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya. Jadi bagaimana kehidupan kita itu terarah ke depan ya. Kalau bengkok lagi, kembali lagi kepada Al-Quran. Oke, kita masuk pada pengertian Al-Quran ya. Secara bahasa kata Al-Quran itu berasal dari kata kerja, yaitu qara'ah yang berarti membaca. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna ya. Kenapa dikatakan Al-Quran sebagai bacaan yang sempurna ya? Kita ketahui bahwa kesempurnaan Al-Quran itu sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan ya dibaca. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh ratusan juta manusia. Ratusan juta manusia membacanya, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Ya, seperti anak-anak bisa membaca, bisa menghafalkan Al-Quran dengan mendengarkan, ya. Jadi ratusan juta manusia ya dibaca. Yang kedua, kenapa dikatakan sempurna? Diatur tata cara membacanya. Jadi Al-Quran itu ada tata cara membacanya. Panjang pendeknya, tebal tipis
menepis ucapannya sampai pada etika membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu ada etikanya ya. Yang pertama itu adalah berwudu. Yang ketiga adalah dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Ya, jadi bisa dilihat dalam tafsir bagaimana makna daripada setiap ayat daripada Al-Quran itu. Jadi itu adalah pengertian daripada Al-Quran secara bahasa. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ya, jadi semua yang membaca Al-Quran itu akan dinilai sebagai ibadah. Ya. Jadi dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Ya, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Kebenarannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. Ya, jadi Al-Quran itu sampai saat ini terpelihara. Jadi kalau ada yang mau melecehkan Al-Quran itu akan ketahuan. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, kita masuk kepada keistimewaan Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwa sebagai pedoman hidup manusia, ya, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan atau kelebihan dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kan ada ya, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, yang pertama adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci, kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu seperti Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Jadi Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi penyempurna kitab-kitab terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, beriman kepada Rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi pekerti yang mulia, ya. Jadi itu keistimewaannya. Jadi Al-Quran itu penyempurna. Yang kedua adalah Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Ya, kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Ya, karena musuh-musuh Allah itu banyak, ya, dan salah satunya adalah ingin merubah daripada Al-Quran itu. Ya, oleh karena itu kita harus menjaganya, ya. Namun demikian, walaupun kita tidak mampu untuk menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baik Zat yang Maha menjaga. Ya, jadi yang ketiga adalah Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Allah ciptakan. Dari sudut inilah maka kita menyaksikan sendiri betapa banyak kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun yang memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal ya disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Jadi kalau kemauan anak semua kuat, insya Allah Al-Quran itu mudah sekali untuk dihafalkan, untuk dipelajari, untuk diamalkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan, ya. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran itu akan terarah hidupnya, ya. Yang ketiga adalah pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran, ya. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Ya, semua diatur dalam Al-Quran. Karena itu, fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Ya, jadi sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat, sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, ya. Nah, anakku sekalian, ya, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Al-Quran, ya. Jadi caranya yaitu dengan selalu membaca Al-Quran, ya. Salah satu juga cara kita menjaga Al-Quran itu ya selalu membaca dan mengamalkan, ya. Membaca, menghafal juga, ya. Jadi kita harus selalu membaca dan menghafalkan Al-Quran, karena ketika ada orang yang membaca Al-Quran salah, maka kita bisa menegurnya karena kita sudah menghafalkannya dan sudah mempelajarinya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ya, karena Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna dan yang membacanya mendapat pahala, mendapat ibadah, maka anak-anakku semua harus selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak mau membaca Al-Quran itu akan dikumpulkan nanti di hari kemudian dalam keadaan buta. Ya, sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau membaca Al-Quran,
maka sungguh Allah akan menjalani kehidupan yang sempit ya, walaupun dia kaya tetapi sempit jiwanya, sempit hatinya, selalu susah ya, karena tidak dibarengi atau tidak di dadanya tidak ada Al-Quran atau tidak mau membaca Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa satu huruf dari Al-Quran itu ada 10, satu pahala 10 kebaikan ya. Jadi anak-anakku semua sebaiknya membaca Al-Quran setiap hari ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas yaitu ada 5 nomor tugasnya ya. Yang pertama adalah tuliskan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, tuliskan keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, bagaimana cara menjaga Al-Quran. Yang kelima, tuliskan Quran Surah Toha ayat 124 beserta artinya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis ya. Kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.